bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pekan kedua di kelas kita setelah 3 hari kemarin kita paralel kita apa namanya melaksanakan kelas di 3 malam berturut-turut. Malam ini juga kita akan mengawali untuk pekan ini ya di hari Jumat, Sabtu dan juga Ahad nanti insya Allah pukul 8 malam kita akan melanjutkan kelas kita kembali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kedatangan 5 pembicara yang akan berbicara dengan tema family and teens ya. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kita sebagai umatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kelayakan juga kepantasan untuk menjadi bagian dari umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya luar Allah. biasa. Tetap luar semangat. biasa. Allahu Akbar, Kak Allah Devi. Akbar. Baik, Masya Masya Allah. Allah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga kakak-kakak semuanya pada malam hari ini. Saya apresiasi sekali atas kehadirannya. Terlebih bagi yang tadi hadir yang sudah tepat waktu. Yang mana nih? eh Kelasnya belum dibuka ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Tadi kursi-kursinya belum rapi. Jadi masih dipasangin apa namanya sarung kursi. Enggak ya. Jadi baru dibuka. Baik Bapak Ibu semuanya. Tanpa berlama-lama insya Allah kita mulai kelas pada malam hari ini. Seperti biasa kita akan dipandu oleh guru kita. Yaitu oleh Ustaz Asep Supriyatna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat Ustaz Asep. Alhamdulillah sehat Kang Dev. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai aja kelas pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Asep. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Devi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah di awal bulan Rabiul Awal di hari Jumat ini, malam Sabtu, berarti sudah Sabtu malam ya sebenarnya ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di kelas kita Art of Dakwah bersama para alumni Art of Dakwah. Dan malam hari ini juga akan membahas hal yang tentunya tidak kalah menarik dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya di pekan lalu. Salam dan salawat senantiasa mudah-mudahan tersampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, sahabat dan umat hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya malam hari ini, sehat? Dari wajah-wajahnya insya Allah ini wajah-wajah penuh dengan cahaya ya. Ini apakah efek dari lampu ataukah efek dari wudhu ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan malam hari ini saya senang banget bisa menemani proses belajar kita di malam hari ini bersama insya Allah 5 alumni Art of Dakwah yang akan sharing kepada kita semuanya. Namun sebelum ke para alumni yang nanti akan sharing, berbicara tentang Journey to Sakinah Family, hari ini yang hilang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita itu adalah ketenangan, betul nggak? Dikit-dikit nggak tenang. Tadi malam itu nggak tenang banget tuh Jakarta sampai sekarang, ya sampai kemarin, sampai tadi pagi. Nggak tenang. Kita dibuat hati kita nggak tenang, pikiran kita nggak tenang. Kemarin juga kita mendengar bagaimana saudara-saudara kita di Gaza itu juga membuat kita nggak tenang. Dan ternyata ketenangan itu pun masuk ke dalam relung-relung yang lebih kecil lagi, yaitu di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana agar sakinah itu bisa hadir di dalam rumah tangga kita, dan bagaimana jerninya agar kita bisa meraih dan merasakan yang namanya sakinah atau ketenangan itu, insya Allah malam hari ini kita akan belajar dari sahabat-sahabat dan guru-guru kita. Ada 5 yang akan insya Allah akan sharing pada kesempatan malam hari ini. Nanti saya akan pandu satu persatu, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Saya juga sama, walaupun
sudah menikah berapa tahun Kang Devi ya? Mungkin dengan Kang Devi beda berapa tahun aja ya. Kang Devi menikah tahun 2025 ya. Empat. 2024. Ya. Ya 2024 ya saya melamar di tahun 2004 ya gitu. Wah, tipis sekali ya. Tipis kan bedanya dikit. Beda angka dua. Kang Devi menikah di tahun 2004, nah saya mah apa di 2024 saya menikah di tahun 2005. Jadi beda cuma setahun doang gitu. Cuma kepalanya dua yang membedakannya. Tetap yang namanya sakinah itu harus tetap diperjuangkan. Gitu ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita sama-sama memperjuangkan itu semuanya sehingga merasakan namanya litas kunu ilaiha dalam rumah tangga kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari siapa saja. Kita akan langsung sambut saja ya. Yang pertama adalah beliau ini senior saya, penulis buku udah berapa Kang Devi beliau nulis buku ini ya? 20-an buku. Ya. Kalau saya baru 2 buku ya. Yang pertama buku nikah, yang kedua membelah hikmah. Sabar jadi syukur ya. Jadi baru dua. Nah, beliau udah 20 buku gitu kan. Pengasuh jodoh fisabilillah gitu kan. Dan abahnya Gen Z. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Lucky Rauf atau Abah Lucky Rauf. Beliau akan menyampaikan tentang jodoh naik level menuju pernikahan tangguh dan berdampak akhirat. Nah, karena ini pasarnya dan tentunya audiennya untuk para jombloan, jomblowati ya, ataupun calon eh, suami dan istri ya, bagi kita mudah-mudahan ini menjadi persiapan buat anak cucu kita, atau bagi yang Kang Devi mungkin mau next level gitu kan untuk berjodoh kembali. Nah, itu mungkin Kang Sadluki akan membahas itu juga, saya nggak tahu ya. Nah, oleh karena itu tidak perlu berlama-lama, saya berikan kesempatan buat Abah Luki untuk menyampaikan materinya. Silakan. Sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Keinginanmu ini namanya afirmasi. Ini namanya Daun salam di pinggir kali. Cakep. Nah, Kang Lukinya di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal mujrimun la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Mohon izin saya panggil teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Siap belajar umurnya malam hari. saya dengan teman-teman tidak berbeda jauh ya. Kita 11-12 ya. Saya 11, teman-teman 12 ya. Baik, mohon izin teman-teman, malam hari ini saya atau kita akan membahas materi atau tema tentang jodoh naik level gitu ya. Sambil kemudian teman-teman untuk mempersiapkan, izinkan saya untuk share screen dulu. Boleh di raise, kasih jempol kalau PowerPoint saya sudah nampak di layarnya teman-teman. Boleh kasih raise jempol? Oke, terima kasih Kang Devi. Ya. Baik, tanpa berpanjang kalam, tapi sebelum jauh berbicara, ya, kalau kata bapak saya, kalau ketemu orang baru itu harus kenalan, ya, itu begitu. Nah, izinkan saya untuk kenalan dulu. eh ini nama saya, nama pena saya. Jadi ada Lucky B. Rauf, ya. Ada huruf B di tengah-tengah Raufnya. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu apa singkatan huruf B di tengah-tengah kata Rauf itu. Ini rahasia, ya. Dan malam hari ini rahasia itu tidak akan saya bongkar. Ya, eh nanti kapan-kapan kita akan bongkar ya rahasia huruf B di tengah itu. Kemudian aktivitas saya hari ini adalah trainer, writer, dan business owner. Ini aktivitas utama saya. Saya punya bisnis atau sekarang bisnis ini namanya Walimahin Wedding Syar'i. Kemudian kalau trainer atau pengkader itu ada di bersama Ustaz Asep Supriyatna, ya, ada di AOD Learning, ya.
Kemudian aktivitas yang lain adalah creative writer atau menulis buku yang tadi sudah disebutkan sama Ustadz Asep. Alhamdulillah, biidnillah, ada sudah 20 buku yang saya tulis dan menulis juga di akun dulu ya. Ini saya pernah nulis juga di akun Tausiah Cinta underscore. Kemudian ini beberapa buku yang saya tulis dan buku yang saya tulis kebanyakan memang temanya pernikahan, meskipun ada juga tema-tema tentang anak-anak muda atau motivasi. Ya. Kemudian, nah ini keluarga kecil saya. Ya, alhamdulillah anak saya baru 6, ya, yang dipoto itu 5 karena yang paling kecil belum ke foto ya. Alhamdulillah anak saya baru 6, kemudian istri saya sudah 1. Ya, bukan kebalik ya. Kalau orang-orang di luar kan biasanya kenalannya, istri saya alhamdulillah baru 1 gitu ya. Kalau saya alhamdulillah istri sudah 1. Ya, tidak usah diperpanjang. Oke, baik teman-teman. eh Jodoh naik level menuju pernikahan tangguh berdampak akhirat. Saya tanya kepada teman-teman sekalian, boleh dijawab di kolom chat pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Buat apa sih teman-teman itu belajar ilmu pernikahan? Boleh dijawab di kolom chat, teman-teman. Biar sambil saya lihat. Boleh dijawab. Satu, dua, tiga. Buat bekal, kata Mbak Jesse. Biar bahagia. Oke, terima kasih. Mbak Lia atau Bu Lia. Ya. Lanjut, yang lain. Biar sakinah, Tat. Oke, Alhamdulillah. Biar langgeng, kata Kang Devi. Terima kasih. Masya Allah. Ya, biar selamat dunia akhirat. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menjawab. Eh, Teman-teman, apapun jawaban teman-teman terkait eh, eh, pertanyaan tadi atau pertanyaan ini bahwa apapun kalau itu dipersiapkan itu akan lebih baik daripada tidak dipersiapkan. Karena apalagi di kondisi hari ini. Saya pakai istilah bahwa kondisi hari ini itu uncertainty gitu ya. Benar nggak bahasa Inggrisnya? Teman-teman di dikoreksi kalau saya salah cara membacanya. Saya sementara ini menyimpulkan bahwa dunia perjodohan hari ini itu sedang tidak baik-baik saja. Ini kesimpulan saya ini saya ambil dari mana? Karena setelah saya melihat fakta bahwa fakta hari ini calon jodoh itu diserang dari dua sisi. Ya, dia dihajar dari luar itu yang pertama. Yang kedua, dihajar dari luar itu maksudnya apa? Dia eh, dihadapkan dengan fakta di hadapan mata dia, di telinga dia, di handphone yang dia pegang. Itu berita-berita tentang perceraian, LGBT, selingkuh, KDRT, child free dan seterusnya. Sementara dari dalam dirinya sendiri, ya, para calon jodoh itu hancur. Dengan apa? Dia dengan rasa insecure-nya, ya, dengan dia punya mental illness, gitu ya, luka batin dan lain sebagainya. Ini fakta hari ini dan ini bukan isapan jempol gitu ya. Karena pada faktanya, karena ini apa secara data ya, bahwa memang ternyata menurut BPS ya dan juga BKKBN bahwa keinginan wanita untuk menikah itu menjadi menurun. Ini relate dengan yang tadi saya sampaikan bahwa dunia perjodohan itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, karena salah satu datanya bahwa menunjukkan keinginan wanita itu untuk menikah itu menurun dari tahun 2013, kemudian turun di 2016, 2000 atau sekitar 2016 sampai ke 2020 itu ada penaikan, tapi turun lagi tahun 2023. Nah, maka pertanyaan pentingnya adalah kalau kemudian hari ini itu dunia perjodohan sedang tidak baik-baik saja, teman-teman sekalian, ya, maka menjadi calon jodoh naik level agar pernikahan itu tangguh pernikahan itu tangguh itu penting atau penting banget? Penting aja atau penting banget teman-teman sekalian? Boleh dijawab? Penting banget, alhamdulillah. Berarti memang penting sekali, penting banget ya untuk mempersiapkan diri menjadi calon jodoh yang naik level agar pernikahannya menjadi pernikahan yang tangguh. Ya. Nah, maka maksudnya dari jodoh naik level itu apa maksudnya? Jadi gini, kalau kemudian memang
kita berpikir, kita memang sudah sepakat bahwa eh, dunia ke depan itu, dunia perjodohan itu akan semakin menantang, maka kita preparing kita, persiapan pernikahan kita, ya persiapan untuk bekal pernikahan kita itu tidak boleh kemudian biasa-biasa saja. Kalau orang kemudian biasa ketika menikah adalah di level yang pertama menikah sekedar mencari pasangan. Kalau sekedar menikah mencari sekedar mencari pasangan, maka ya nggak ada bedanya dengan bagaimana binatang kemudian mencari pasangan. Maka pernikahan kita harus naik dong levelnya, yaitu menikah itu memiliki tujuan pernikahan. Berarti udah levelnya udah naik gitu ya. Bahwa kita itu menikah bukan hanya sekedar menikah, bukan hanya sekedar mencari pasangan, tapi memiliki tujuan pernikahan. Ada goals-nya. Tapi di atasnya ternyata ada yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu menikah itu memiliki satu tujuan yang sama. Jadi menikah untuk bisa menjadi lebih baik atau menjadi jodoh tangguh, menjadi naik level, ya, itu bukan hanya satu pihak saja yang punya tujuan pernikahan. Harus dua pihak sehingga memiliki tujuan yang sama. Ya, ini berarti sudah naik level. Ternyata di atasnya lagi ada yang levelnya di atasnya lagi, yaitu menikah mencapai tujuan kebahagiaan. Ya, kalau sudah punya tujuan, ya mungkin semua orang ada levelnya di mana dia menikah punya tujuan bersama. Tujuannya sama antara dua orang, ya, yaitu calon suami atau calon istri. Tapi tidak cukup itu. Dia menikah mencapai kebahagiaan bersama. Ya. Kemudian ternyata masih ada level di atasnya lagi, yaitu menikah bukan hanya sekedar kebahagiaan, ya, bukan hanya sekedar kebahagiaan bersama, tetapi peduli, begitu. Nah, inilah maka level pernikahan kita hari ini itu di level yang mana, ya, di level yang mana? Apakah kemudian sudah sampai di level yang kita sudah persiapkan di level yang kelima, di mana menikah itu bukan hanya sekedar kebahagiaan yang dicari, ya, tapi kepedulian juga. Nah, ini yang dimaksud dengan jodoh naik level itu adalah di level yang kelima. Maka sebagaimana Rasul sampaikan bahwa yang kita lihat hari ini itu sudah disinyalir oleh Rasul bahwa nanti suatu saat hancurnya umatku itu adalah seperti layaknya seorang laki-laki mendatangi perempuan kemudian dia menghamparkan kasur untuknya di jalanan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa perzinahan itu sudah terbuka. Itu yang tadi di awal saya sebut bahwa fakta hari ini bagaimana calon jodoh itu eh, dihadapkan di luar dirinya itu ya fakta tentang perzinahan, ya KDRT, ya, dan seterusnya. Nah, maka menjadi calon jodoh tangguh, ya, menjadi jodoh naik level itu menjadi penting. Dan juga kemudian Allah sudah mensinyalir juga bahwa kita hendaknya harus mempersiapkan, ya, hendaknya harus mempersiapkan orang-orang di belakang kita, anak-anak kita, karena kita nggak boleh meninggalkan orang-orang di belakang kita itu orang anak-anak yang lemah. Lemah itu adalah lawannya tangguh, gitu ya. Maka harus mempersiapkan anak-anak kita itu atau diri kita sendiri, yaitu orang yang tangguh. Ya, maka teman-teman mempersiapkan menjadi jodoh tangguh, jodoh naik level, pernikahan yang tangguh dan kemudian berdampak akhir itu menjadi penting sekali atau penting banget. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya adalah gimana caranya untuk menjadi jodoh naik level agar pernikahan kita itu menjadi pernikahan yang tangguh dan berdampak akhirat. Nah, teman-teman, sebelum saya kasih tahu kuncinya, ya, sebelum saya kasih tahu kuncinya, teman-teman boleh ini yang dijadikan pegangan. Ya, teman-teman mungkin sudah hafal karena ayat ini sudah sering banyak muncul di undangan, ya, di kartu undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Jadi ketika Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum 21 itu bahwa Allah sudah memberikan tanda-tanda di antaranya adalah diciptakan dan di antara tanda kebesaran Allah itu adalah Allah menciptakan. Kolako, Allah memakai frase kolako.
Di sini saya garis bawahi kata khalaqa itu min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha. Kemudian Allah memakai kata atau frase wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ya. Allah memakai dua frase yang berbeda, tetapi sebenarnya maknanya hampir bisa dikatakan sama, ya, atau sinonim. Khalaqa itu menciptakan, kemudian ja'ala itu menjadikan. Sehingga Allah itu memang sudah menciptakan kita itu berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan, ya. Tapi untuk wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, untuk menjadikan kita itu mawaddah warahmah, ya, itu butuh ja'ala, butuh campur tangan kita. Ya, tidak kholako itu tidak diciptakan oleh Allah, tapi butuh campur tangan manusia. Artinya, kalau kita pengen keluarga kita itu bahagia, keluarga kita kalau kita kemudian pengen pernikahan kita itu menjadi pernikahan yang tangguh, kita menjadi jodoh yang naik level, maka yang itu adalah wilayah domain kita, wilayah atau domain kita, yaitu menjadikan pernikahan kita atau mempersiapkan pernikahan kita, ya, mawaddah warahmah itu adalah domain kita. Maka ketika suami atau calon suami, calon istri, itu dua, dua orang yang berbeda. Kalau kemudian pengen menuju pernikahan yang tangguh, yang berdampak akhirat, menjadi jodoh naik level, maka dua-duanya itu satu arah yang sama. Yang dituju itu sama, yaitu adalah Allah SWT. Nah, ini dua, dua, dua prinsip, ya. Yang tadi yang pertama adalah di ayat Ar-Rum ayat 21 dan kemudian bagaimana kita menautkan cinta suami istri itu menjadi satu tujuan. Nah, maka menikah itu ya bukan hanya sekedar bertahan seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa bukan hanya sekedar menikah itu bukan levelnya bukan hanya ketemu jodohnya bukan ya, tapi bagaimana nikah hari ini itu ya di era seperti saat sekarang ini adalah menikah itu bukan hanya sekedar bertahan tetapi harus berdampak akhirat begitu. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman, saya ada formula namanya bisa ya. Apa teman-teman sekalian? Bisa, BISA. Berarti ada 4 langkah pernikahan supaya kemudian tangguh dan berdampak. Ya. Tapi malam hari ini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan bocorkan yang langkah pertama dulu aja. Ya. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain ya kita akan kupas yang lainnya, langkah-langkah yang lainnya. Bisa itu apa? B-nya adalah bina arah. Ya, langkah pertama untuk pernikahan tangguh dan berdampak adalah bina arah. Yang kedua adalah I, iman yang kokoh. Ya. Kemudian S-nya apa? S-nya adalah samawa bonding dan A-nya adalah adil peran. Oke, kita kupas satu persatu teman-teman sekalian. Tapi malam hari ini kita akan kupas yang pertama dulu aja ya. Oke, baik. Yang pertama tadi adalah B, bisa ya. Bina arah. Bina arah itu maksudnya apa? Ya, sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa dan aku tidak ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Bahwa ketika kita menikah, arahnya itu harus jelas. Mau kemana? Ya sebagaimana Allah kasih arah kepada kita bahwa Allah menciptakan jin dan manusia, ya kita itu adalah manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Sehingga pernikahan pun kita harus menjadi pernikahan yang ibadah. Arahnya jelas. Itu begitu. Sebagaimana layaknya kapal, berlayarnya kapal. Berlayarnya kapal tentu saja ada tujuannya. Ada tujuannya. Mau ke mana arah dari kapal itu berlayar? Kapal itu diciptakan atau dibuat bukan untuk hanya sekedar bersandar di daramaga, ya, tapi harus mengarungi lautan, mengarungi samudra. Nah, ketika sudah mengarungi samudra, maka harus punya tujuan yang sama. Kenapa harus punya tujuan? Ya, supaya arah atau hidup kita itu terarah. Mau kemana sih? Kalau pernikahan itu tidak ada tujuan yang dicapai atau tujuannya itu hanya dimiliki salah satunya, ya, maka kemudian tidak ada arahnya mau kemana. Ya. Sebagaimana kalau kemudian kita hidup saat sekarang ini misalnya, kita lahir, ya,
gede, sekolah, kuliah, nikah, kemudian punya anak. Nanti jangan-jangan ketika punya anak, lahir anaknya gede, sekolah, kuliah, nikah, dan seterusnya begitu. Circle-nya hanya begitu aja. Nggak ada tujuan yang jelas. Sekedar menjalani hidup. Maka ya tidak boleh seperti itu pernikahan itu. Oke? Maka yang dimaksud arah di sini adalah arah bukan sembarang arah, tapi arah yang menjadikan Allah itu sebagai pusat kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian arah yang bukan sembarang arah itu adalah menjalankan peran sesuai dengan syariatnya. Tujuannya jelas, tracknya juga jelas. Ya, maka Allah menyampaikan orang yang beriman, ya ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu tujuannya berarti jelas. Ya, tujuannya adalah kalau bagi laki-laki, bagi seorang suami adalah menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi nanti dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu lagi. Intinya teman-teman, di akhir ini saya ingin mendoakan teman-teman sekalian, kita sama-sama berdoa semoga pernikahan kita atau pernikahan kita kelak, pernikahan teman-teman yang masih jomblo dan jomblowati menjadi pernikahan yang tangguh dan berdampak akhirat. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi gitu Mbak Jessi. Jadi jodohnya Mbak Jessi itu di apa tadi tuh diserang, diserbu oleh dua sisi ya. Sisi luar dengan berbagai macam fakta-fakta dan ide-ide yang begitu luar biasa juga. Di dalam juga sama gitu kan sehingga jodohnya belum datang juga ya. Gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bekal dari Ustadz Luki menjadikan keluarga kita makin sakinah dengan bekal yang tadi baru dibahas satu ya Kang Luki ya. Nah, nanti harus ada acara lagi nih untuk membahas yang 2, 3, dan 4-nya ya, insya Allah. Baik, gimana dapat manfaatnya Bapak Ibu? Mana coba ketik di kolom komentar kalau dapat manfaatnya dari Ustadz Luki ya. Baik, nah kalau tadi Ustadz Luki berbicara tentang jodoh naik level, nah, sekarang kita akan belajar terus kalau sudah berjodoh, punya anak gimana sih kita mendampingi anak, membersamai anak belajar, termasuk bagaimana membersamai anak belajar Al-Quran. Ya, langkah kecil menuju surga. Nah, malam hari ini kita undang bersama-sama Ibu Evi Susanti. Beliau adalah seorang guru tahsin metode Qiraati dan tentunya ibu dari buah hatinya beliau. Kepada Ibu Evi dipersilahkan. Terima kasih Ustadz eh, Asep dan Kang Devi. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Semoga Allah memberikan rezeki yang berkah berlimpah, anak-anak Amin, 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 amin. salihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya robbal alamin. Kita nggak bisa Saya kalau ingin perkenalkan diri, saya Evi Susanti, aktivitasnya sehari-hari adalah guru tahsin metode Qiraati dan juga founder LPQ Rindu Quran. Jadi murid saya dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan langkah kecil menuju surga membersamai anak dalam belajar Al-Quran. Kira-kira peserta hari ini sudah banyak yang menikah atau belum ya? Yang sudah punya anak? Oh, putus-putus ya suara saya. Aman Bu, aman. Aman, aman, Bu. Aman, Bu, aman. Udah, Bu, saya Ya, punya. ya. Oh, sudah. Masih kecil atau sudah dewasa? Sudah dewasa.
Oh, sudah dewasa ya. Ya, Zoom juga cocok ada, ini Bu. untuk anak ya. Jadi kalau yang sudah dewasa mungkin untuk keponakannya atau nanti untuk cucunya gitu ya. Nah, eh, lanjut Kang Devi. Nah, apa sih manfaat dari membersamai anak dalam belajar Al-Quran? Kadang-kadang kita tuh orang tua ya mengajarkan anak Al-Quran itu tidak langsung dengan oleh kita ya. Kita serahkan saja ke sekolah ataupun ke TPQ gitu. Dan terus setelah itu ya udah dibiarkan saja gitu. Ya, jadi tanpa mengetahui anak itu sudah sampai sejauh mana bisa membaca Al-Quran begitu. Sehingga belajar Al-Quran itu seakan-akan tidak menjadi sesuatu yang istimewa gitu. Padahal kalau misalnya orang tua bisa membersamai anak dalam belajar, ya belajar Al-Quran itu manfaatnya banyak gitu ya. Nah, misalnya membangun kedekatan hati yang kuat antara orang tua dan anak. Ya, jadi setiap hari anak itu selalu merasa dekat dengan orang tuanya ketika setiap saat ada waktu untuk belajar. Ya. Kemudian juga manfaatnya menanamkan kepada anak bahwa Al-Quran itu penting untuk dipelajari. Karena dengan anak bisa membaca Al-Quran, ya nanti kita bisa mendapatkan pahala jariah dari mereka. Kemudian yang ketiga, menjadikan rumah sebagai taman surga. Ya. Jadi alangkah indahnya kalau misalnya anak-anak itu di rumah ya sering membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, menjadikan teladan nyata bagi anak. Nah, ketika membersamai anak dalam belajar Al-Quran, ya secara otomatis orang tua itu juga ikut belajar. Ya. Ya, sehingga di situ orang tua menjadi teladan nyata bagi anak dalam belajar Al-Quran. Jadi kalau misalnya orang tua tuh kadang-kadang, ayo baca Al-Quran, tapi orang tuanya nggak ikutan baca, pasti itu menjadi sesuatu yang apa jadi tidak menjadi teladan gitu ya. Nah yang kelima kemudian meraih pahala jariah. Ya, pastinya orang tua mau kan mendapatkan pahala jariah dari setiap huruf-huruf yang kita ajarkan kepada anak gitu. Next, Kang Devi. Nah, kemudian selain manfaatnya membersamai anak itu juga ada apa kerugiannya kalau misalnya kita tidak membersamai anak. Intinya nggak ada sih Kang Devi. Nah, ya. Nah, kerugiannya anak merasa kalau tadi ketika dibersamai sama orang tua, anak merasa Al-Quran itu jadi penting karena orang tua juga mementingkan gitu ya. Uh, konsen, fokus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya orang tua tidak berusaha untuk membersamai anak dalam belajar Al-Quran, maka anak merasa Al-Quran itu nggak penting gitu ya. Yang penting itu yang lainnya gitu. Karena orang tua saya aja nggak pernah kok baca Al-Quran, nggak pernah kok belajar gitu. Nah, kemudian yang kedua hilangnya kedekatan hati anak dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran anak jadi menjauh dengan Al-Quran gitu ya. Kemudian yang ketiga anak kehilangan teladan dalam belajar Al-Quran. Kemudian kehilangan momentum pendidikan karakter ya. Karena sebenarnya dengan belajar Al-Quran, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang berkarakter Al-Quran. Gitu. Next kan Devi. Nah, terus apa sih makna membersamai anak dalam belajar Al-Quran? Kira-kira peserta ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan tulis di kolom komentar. Makna membersamai anak dalam belajar Al-Quran. Baik, oke kalau misalnya belum ada, ya
pertama maknanya adalah hadir sepenuh hati. Jadi ya terima kasih Mbak Hilda ya. Hadir secara ruh dan jasad ya. Hadir sepenuh hati. Jadi makna adanya orang tua dalam belajar Al-Quran nggak hanya sekedar menyuruh gitu, tapi dia juga mau duduk bersama dengan anak gitu ya, benar-benar menyimak dan memahami, meresapi apa yang anak pelajari. Terima kasih ini Pak Hanif ya. Ini Bapak apa Ibu ya? Ya. Kemudian yang kedua, berjalan bersama prosesnya. Nah, jadi ternyata belajar Al-Quran, anak-anak itu nggak semuanya mudah ya, nggak seperti orang tua. Orang tua juga kadang-kadang susah gitu ya belajar untuk mengucapkan alif, ba, ta, sa gitu ya. Karena ada anak-anak yang agak susah untuk berbicara ya, masih cadel gitu ya. Nah, itu orang tua tidak boleh tergesa-gesa untuk menuntut hasil, harus bisa, harus cepat gitu ya. Nah itu, jadi berjalan bersama prosesnya yang mengikuti proses anak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mendukung dengan cinta dan doa. Nah, kadang-kadang ini yang suka dilupakan ya, bahwasanya nah kita kurang mendoakan anak untuk bisa membaca Al-Quran gitu. Ya. Jadi di sini juga membersamai anak itu adalah memberikan dukungan dengan cinta dan doa. Next, Kang Devi. Ya. Kemudian juga makna membersamai anak menjadi sahabat dan teladan. Ya, jadi di situ orang tua membuka ruang dialog, tidak marah-marah gitu ya, tidak mengatakan, oh, kok gini aja nggak bisa gitu ya. Nah, tapi ditanyakan gitu ya, kenapa nggak bisanya gitu ya, sehingga anak itu tidak ketakutan dengan orang tua. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ikhtiar orang tua untuk mengalirkan pahala jariah, investasi akhirat. Ya, nah itu. Next. Nah, sekarang bagaimana agar orang tua ini bisa membersamai anak dalam belajar Al-Quran. Kadang-kadang orang tua banyak yang merasa saya nggak punya waktu, ya karena saking sibuknya, ya ibu bapaknya bekerja, sehingga akhirnya anak itu ya sudah diserahkan saja kepada TPQ gitu ya. Dan ketika anaknya itu kok sudah lama tidak bisa baca Al-Quran, bertahun-tahun ngaji, nah terus akhirnya orang tua kadang-kadang marah kepada TPQ-nya gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang pernah mendapatkan kejadian seperti itu? Boleh ya ini ya ditulis di kolom komentar ya. Gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi ada 4 langkah ya. Nah, ada ya. Terima kasih Mbak Rani. Ya katanya ada ya, gitu ya. Ada 4 langkah membersamai anak dalam Al-Quran. Pertama, ya kita memang orang tua harus meluangkan waktu. Jadi di tengah kesibukan orang tua dalam mencari nafkah gitu ya, setidaknya punya waktu 10-15 menit gitu ya untuk bisa meluangkan waktu. Kemudian yang kedua, rajin melihat buku laporan perkembangan anak. Nah, kadang-kadang laporan perkembangan anak itu diberikan setiap hari ya, dibawa oleh anaknya gitu ya, itu harusnya sering dibuka. Kemudian yang ketiga, melibatkan emosi. Yang keempat, melibatkan anak dalam kegiatan Quran. Tuh, ya. Next. Nah, kita coba yang satu, bagaimana caranya? Pertama ya, langkah pertama, niatkan sebagai ibadah dengan dan tugas mulia ya. Memang ini perlu perjuangan bagi orang tua untuk bisa meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Maka dengan niat yang kuat insya Allah bisa gitu ya. Nah, kemudian tentukan waktu khusus setiap hari, tadi seperti saya katakan 10-15 menit per hari ya. Dan ketika sudah berkomitmen itu, maka
matikan gadget atau TV saat waktu Quran. Ya. Terus yang keempat, jadilah pendengar yang aktif dan penolong yang apresiatif ya. Yang kelima, buat ritual khusus yang dinanti anak ya, seperti minum coklat hangat bersama setelah belajar. Yang keenam adalah evaluasi dan perbaikan rutin. Next. Next Kang Devi. Ya. Nah, langkah kedua melihat buku mutabaah ya. Nah, ini ketika dilihat melihat buku mutabaah, bukan hanya sekadar melihat nilainya, tapi catatan-catatan dari gurunya, ya. Kemudian nanti itu bisa dikomunikasikan kepada anak, gitu ya. Next, langkah ketiga, ya, itu melibatkan emosi anak, ya. Jadi mulai dengan sentuhan, kalau misalnya kok ternyata nggak naik-naik halaman, gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan dipeluk, kemudian diusap kepalanya, gitu ya. Hari ini kita belajar Al-Quran lagi ya sayang. Contohnya misalnya gitu ya, Bunda senang bisa karena kamu. Ya. Kemudian kedua ya, orang tua menampilkan ekspresi wajah yang ceria, tersenyum saat anak membuka mushaf ya, tatap muka anak dengan lembut. Nah, itu bisa memberikan emosi yang positif kepada anak. Ya. Next, yang kemudian berikan kata-kata pendukung dan orang tua harus sabar saat anak lambat ya. Nah, next, yang keempat, ya ini juga masih yang ketiga ya. Next lagi. Yang keempat, melibatkan anak dalam kegiatan Quran, ya, ngaji bareng, belajar tilawah dengan irama, tadabbur surat-surat pendek, atau membuat jurnal Al-Quran anak, ya. Kemudian next, nah, yang terakhir, ya, jadi membersamai anak belajar Al-Quran itu bukan tentang mengajar mereka menghafal, tapi menanamkan cinta ya terhadap Al-Quran yang tak akan pernah pudar. Karena ini adalah sebagai salah satu cara untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya, demikianlah materi saya hari ini, bagaimana membersamai anak belajar Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu Evi. Boleh dong Bapak Ibu teman-teman jempolnya ya. Ternyata menemani dan membersamai anak itu ada tekniknya ya, nggak hanya sekedar ada ya, harus hadir sepenuh hati, harus kemudian tadi memberikan kalimat-kalimat dukungan, termasuk tadi tuh yang baru juga nih Bu Evi ya, menghadirkan emosi. Nah, ini. Kalau saya justru malah sering emosi. Maksudnya emosian gitu kan. Hari mana kan gitu ya. Hari kamu kan gitu kan. Ya. Ternyata harus senyumnya ramai dan luar biasa. Makasih Bu Evi, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang makin cinta dengan Al-Qur'an. Karena ketika anak kita bacaannya bagus, hafalannya banyak, kita sebagai orang tua juga seneng banget ya Bapak Ibu sekalian ya. Aduh, ya Allah gitu kan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para pecinta Quran ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kalau tadi dari Mbah Luki tentang bagaimana biar kita menjadi jodoh naik level, ya barusan dari Bu Evi tentang bagaimana membersamai anak dalam belajar Al-Quran. Nah, kita akan belajar berikutnya tentang nih khusus ibu-ibu nih ya, tapi kita juga sebagai ayah bisa belajar bagaimana seorang ibu itu tetap bahagia ya, yaitu kunci sukses ibu bahagia bersama Ibu Leli Devni. Beliau adalah founder Muslimah Bahagia Club, pembina Majelis Taklim Komunitas Perindu Surga. Ya, baik kepada Bu Leli dipersilahkan. Masih di mute Bu Leli? Nah, silahkan. Jazakallah khairan. Saya ucapkan kepada gurunda kami, Ustaz Asep Asna Supriyana, yang telah membimbing kami
dan memberikan kami kesempatan untuk dapat tampil pada malam ini. Anak yang berbahagia hanya bisa dilahirkan dari orang tua yang berbahagia. Maka orang tua perlu mengasah keterampilan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, saya ucapkan sebagai bentuk rasa syukur saya, ya Rob, Zat penguasa alam semesta, langit dan bumi. Kemudian tidak lupa salawat dan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang inspirator dunia, manusia pilihan, keluarga dan para sahabat. Semoga kelak mendapat syafaatnya, wabil khusus teman-teman yang hadir pada malam ini, ayah dan bunda. Saya menyebutkan ayah dan bunda saja ya. Hmm, saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah melapangkan waktunya untuk dapat berhadir di ruang Zoom meeting ini. Semoga semua dalam keadaan yang bahagia, walaupun suasana kehidupan kita saat ini ya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya semoga Allah memberikan kita, menjauhkan kita dari mara bahaya dan kesedihan. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Baik, judul yang akan saya bawakan adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, kunci sukses ibu bahagia. Jadi ini walaupun terkhusus untuk ibu-ibu. Semoga bapak-bapak di sini dan ayah yang hadir juga di sini bisa memahami bahwa seorang ibu itu perlu bahagia, maka perlu support system untuk menjadikan pasangan hidupnya bahagia ya. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Leli Devni, biasanya dipanggil Umi Leli seperti itu. Nah, aktivitas saya saat ini adalah sebagai founder Muslimah Bahagia Club, kemudian juga pembina Majelis Taklim di Komunitas Pintu Surga di Aceh Tamiang. Ya, saya berdomisilinya di Aceh. Hmm, kemudian saat ini saya sedang menempuh pendidikan pasca sarjana. Program yang saya ambil adalah Hukum Keluarga Islam. Eh, Sedang dalam penyusunan tugas terakhir, jadi mohon doa dari ayah bunda semua, semoga saya dilancarkan eh, tugas akhir ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, silakan next selanjutnya. Ya, tadi sudah. Nah, selanjutnya, Kang David. Nah, ini ya. Boleh di kolom komentar ayah bunda chat ya. Kira-kira gimana perasaan ayah bunda pada malam ini? Apakah merasa bahagia, bahagia berlipat-lipat ganda seperti itu, atau sedih, atau yang galau karena hutang belum bayar? Ya, boleh, bunda, ayah bunda di sini. Kira-kira bagaimana perasaannya? Ya, gembira dong, Bu. Ya, Masya Allah ya. Mbak Jessi bahagia, gembira, kemudian Bu Ani bahagia. Nah, ada yang kalian sedih malam ini? Sedih, Bu, karena rakyat ditindas dan dinindas. Iya, ya Allah, ya sedih, sedih. Jadi, apapun ya kondisi kita malam hari ini, ada yang bahagia, ada yang sedih. Ya, terima kasih buat yang lain sudah berkomentar. Nah, apapun itu perasaan kita ya, apakah galau, sedih, gembira, marah, ya, berbunga-bunga atau bahagia. Semoga yang bahagia semakin lebih berbahagia, yang gembira semakin bergembira, yang sedih Allah ganti sedihnya dengan kebahagiaan, yang sedang galau mungkin hutang belum bayar, semoga Allah mudahkan untuk bisa membayar hutang ya. Yang marah, ya, mudah-mudahan diganti marahnya itu dengan bahagia. Nah ya, silakan Kang Devi selanjutnya. Nah, menurut ayah bunda ya, kenapa sih kita itu penting untuk menjadi orang yang bahagia? Nah, boleh dikirim di komentar. Apa sih pentingnya bahagia itu? Kalau nggak bahagia, memang kenapa rupanya? Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ya kondisi ibu di dalam sebuah rumah tangga itu ya, itu kok menurut penelitian ya, setelah saya baca, ternyata eh, kaum perempuan itu kan lebih didominasi oleh sebuah perasaan ya dibandingkan kaum bapak-bapak yang mereka selalu
mengedepankan yang namanya logika. Nah, perasaan yang dimiliki oleh seorang perempuan itu karena dia lebih mendominasi, maka baperannya itu tinggi ya. Sikit-sikit kalau bahasa saya tuh, kalau bahasa orang Sumatera itu sikit-sikit merajuk gitu ya. Ngambek dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata bahagia itu, nah menurut Bu Irna, bahagia itu tadi akan membawa apa tadi? Nah ini, membawa ketenangan sehingga melakukan apapun, rileks ya, menghadapi apapun dengan kepala yang dingin. Tapi kalau kita tidak bahagia, maka sekeliling rumah, karena ibu itu di dalam rumah ada sebagai matahari, sebagai jantungnya keluarga. Ketika seorang ibu tidak merasa bahagia, alamatlah pasti keluarga itu akan merasakan tidak bahagia semua seperti itu. Karena wajah si ibu tadi yang cemberut dan lain sebagainya. Iya, Bu Titi Yuniarti, kebetulan lagi sedih, Bu. Ya, Masya Allah, nanti semoga Allah ganti sedih Ibu ya. Nah, Insya Allah malam ini saya akan berikan tips supaya Ibu nggak sedih lagi. Nah, silakan Kang Devi selanjutnya. Nah, kita mau lihat kenapa sih Ibu itu perlu bahagia. Ya, lanjut. Nah, Ibu bahagia ternyata membawa beberapa manfaat. Apa itu manfaatnya? Nah, pertama, akan meningkatkan kualitas hidup. Nah, artinya kualitas hidup di sini apa dari sisi kesehatan fisik dan mental. Nah, ternyata kalau kita lihat mental seorang manusia itu, terutama kaum ibu di sini, ketika dia tidak merasa bahagia dengan kehidupan dia itu akan berpengaruh kepada keadaan fisiknya. Jadi kalau kita lihat misalnya seorang ibu yang mental illness ya, kok zaman sekarang itu kondisi dia itu yang apa tadi tidak bahagia tadi ya, misalnya galau ya atau overthinking ya, cemas yang berlebihan, kemudian tidak bisa tidur malam. Nah, kira-kira siapa yang tidak bisa tidur malam ini ya? Nah, nah itu akan membuat kualitas hidupnya itu, kalau dia tidak bahagia, dia akan berpengaruh kepada kualitas hidupnya. Ya. Nah, sementara kalau dia bahagia, dia akan meningkatkan kualitas hidupnya baik dari secara fisik maupun mental. Jadi mental seseorang itu akan berpengaruh ke fisik. Nah, kalau kita lihat dari sisi fisik, sakit fisik misalnya apa? Asam lambung ya, kemudian GERD ya. Nah, seperti itu. Kemudian hmm, sakit gula dan lain sebagainya. Ternyata secara penelitian itu semua dipengaruhi oleh mental yang tidak sehat. Maka perlu seorang ibu itu untuk bahagia agar kualitas hidupnya meningkat. Nah, lanjut yang kedua, ya, ternyata ibu bahagia itu akan memiliki keterampilan emosi ya, di dalam mengelola emosi. Nah, jadi sebenarnya seorang manusia itu perlu yang namanya emosi. Kenapa? Karena emosi itu sudah diciptakan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Nah, ternyata emosi itu banyak. Ada emosi bahagia, ya, seperti yang sudah di awal tadi. Ada emosi sedih, ada emosi eh, marah, ada kesal ya dan lain sebagainya. Itu adalah emosi yang secara fitrahnya manusia memiliki itu. Nah, tinggal bagaimana kita nanti mengelola dan mengolah emosi itu sehingga emosi itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat pada diri dia. Nah, emosi ini kan bisa kita bagi menjadi dua ya, emosi positif dan emosi negatif. Emosi negatif seperti marah ya, kemudian sedih dan lain sebagainya. Sementara emosi yang positif adalah bahagia, gembira dan lain sebagainya. Maka ini emosi-emosi ini baik dia positif maupun negatif ya, ini sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ketika seorang ibu itu bahagia, maka apa? Jadilah dia menjadi ibu yang ikatan bondingnya, ikatan emosionalnya baik kepada pasangannya maupun kepada anak-anaknya akan semakin baik ya. Seperti itu. Bayangkan kalau setiap hari sasa ibu naik, Bu ya. Siapa Bu yang sering naik sasanya ya? Pagi-pagi udah ada drama Korea ya, yang mana botol minum anaknya, belum lagi bekal anaknya, belum lagi pakaian suami dan lain sebagainya ya. Kalau kita tidak pandai-pandai mengelola emosi kita, udah pasti naik tanduk kita atau sasa kita seperti itu. Belum lagi nanti teriakan ya, di mana anak yang melempar handuk dan lain sebagainya. Maka ketika seorang ibu bahagia, ya bonding itu akan eh, melekat baik kepada anggota keluarganya sehingga anak-anak semakin mendekat bukan semakin jauh dengan ibunya ya. Siapa nih yang pernah nih kalau didekatin sama
kita, anaknya lari. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda anaknya tidak memiliki bonding yang baik pada ibunya. Nah, selanjutnya ibu bahagia itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Kalau kita sudah pintar mengolah emosi, kemudian bonding kita kepada pasangan dan anak-anak bagus ya, tentu ini akan meningkatkan rasa percaya diri ibu supaya dia yang kelima adalah meningkat produktivitasnya. Tuh. Bagaimana dengan ibu yang tidak bahagia? Nah, ibu yang tidak bahagia ini berarti kebalikan yang tadi, Bu ya. Kualitas hidup ibu menurun karena ibu selalu galau, selalu overthinking, maka emosinya akan buruk. Kemudian yang ketiga, bonding pun semakin tidak baik sehingga hubungan antar pasangan dan anak-anak akan menghasilkan hubungan yang tidak harmonis. Kemudian yang keempat, akan rendah percaya diri dan ibu menjadi orang yang tidak bisa move on dengan segala sesuatu yang menghambat ibu. Nah, sehingga ibu pun tidak bisa mengupgrade diri, melejitkan potensi diri, bahkan untuk melejitkan potensi anak-anak. Nah, selanjutnya, nah, apa itu bahagia? Nah, ternyata bahagia itu adalah, kalau menurut kamus, adalah sebuah keadaan, ya, lanjut Kang Devi, sebuah keadaan yang tenang, ya, senang, tentram dari segala sesuatu yang menyusahkan. Bagaimana dengan Al-Quran sendiri menyatakan bahagia itu? Nah, ternyata bahagia itu adalah ya eh, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Nah, jadi kemenangan ini adalah kebahagiaan yang bisa kita dapatkan tidak hanya di akhirat, tapi di dunia pun bisa kita dapatkan. Dengan cara apa? Nah, nanti kita akan spill ya satu-satu bagaimana memperoleh bahagia atau kemenangan ini. Lanjutkan, Devi. Nah, ini dia tiga hal ya yang menjadi kunci sukses seorang ibu bahagia dengan 3 S ya. S yang pertama adalah senyum, S yang kedua adalah syukur, S yang ketiga adalah sukses. Nah, bagaimana ya Bunda siap dengan ini? Ya, terutama nih kaum ibunya ini. Siap dengan 3 S ini? Nah, mari kita praktekkan bagaimana caranya. Lanjut Kang Devi. Nah, senyum. Apa itu senyum? Senyum itu adalah sebuah aktivitas atau kemampuan ya seorang ibu untuk bisa defaultnya ya tampilan sehari-harinya itu adalah dengan senyum ya. Nah, senyum ini akan menunjukkan ekspresi wajah yang positif ya. Walaupun dalam keadaan situasi yang sangat sulit sekalipun ya. Bayangin aja kalau anak tuh numpain air, nyerahin makanan, kira-kira ibunya itu senyum atau marah. Nah, jadi untuk menampilkan default senyum itu memang perlu effort yang harus diperjuangkan. Apa manfaat senyum? Ternyata senyum ini membawa manfaat yang luar biasa. Yang pertama dia sebagai sedekah yang paling murah, yang paling mudah tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian yang kedua, senyum itu akan menghasilkan kondisi yang sehat. Ya, bahkan orang yang sering senyum, asal jangan senyum sendiri ya, Bu ya. Nah, senyum itu akan menghasilkan sebuah kesehatan yang prima, ya, sehingga wajahnya lebih muda dibandingkan orang yang sering wajahnya dengan kelihatan marah. Kemudian yang ketiga apa? Senyum itu ternyata membawa solusi, ya. Jadi di dalam otak manusia itu ada 3 bagian, ada otak neokorteks, ada otak emosi dan otak insting. Maka ketika otak mamalia ini atau otak emosi ini ketika emosi kita itu baik ya dengan senyum tadi ya keluar hormon dopaminnya itu akan memberikan solusi kepada ya akan mengirim sinyal kepada otak neokortex ya sehingga ketika apapun persoalan yang kita hadapi baik persoalan pasangan persoalan anak kita akan menghadapi dengan kepala yang dingin. Nah, inilah manfaat senyum. Selanjutnya bagaimana cara yang senyum ya. Nah, ini bisa ya ayah bunda praktekkan ya di rumah ya. Caranya, Bunda, ya, senyum harus dengan niat yang tulus agar mendapatkan pahala di sisi Allah. 227, apa itu 227? Yaitu 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 7 detik. Bukan 7 menit ya, ataupun bukan 7 jam ya. Nah, kemudian yang ketiga, mata menyipit, ada kerutan di ujung mata. Nah, itu yang dikatakan senyum. Jadi bukan senyum sinis ataupun senyum eh, ya senyum sini dan senyum apalah ya seperti itu. Nah, yang kedua ya, misalkan
Hmm. Yang kedua adalah syukur. Oh, ini ada tabel ya. Nah, silakan nanti ibu-ibu praktek di rumah tabel ini, tanya nanti nilai dengan pasangan dan keluarga ya. Selama hari pertama, ketiga, dan seterusnya ya, untuk membentuk sebuah habit yang baik itu 21 hari yang menurut penelitian. Nah, silakan ibu tanya nilai senyum ibu tuh pada suami dan anak-anak itu berapa. Nah, itu untuk melatih ya Bu ya. Jadi harus dilatih dan supaya punya keterampilan di senyum setiap hari. Nah, lanjut yang kedua, yaitu S yang kedua adalah syukur. Nah, apa itu syukur? Syukur itu adalah sebuah kemampuan seorang ibu untuk pandai melihat nikmat-nikmat yang sudah ya lanjutkan Devi yang sudah diberikan oleh Allah kepada seorang ibu. Nah, maka ibu itu akan memaksimalkan kesyukurannya itu untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, bagaimana caranya untuk bersyukur itu ada dua ya. Yaitu yang pertama, fokus pada kelebihan bukan pada kekurangan. Nah, silakan Ibu catat apa yang menjadi kelebihan suami dan apa yang menjadi kelebihan anak-anaknya. Nah, maka fokus pada itu. Kemudian yang kedua, setelah kita menemukan kelebihan itu, maka optimalkan kelebihan itu. Insya Allah Ibu akan menjadi orang yang selalu bersyukur tanpa selalu fokus pada kekurangan anak. S yang ketiga adalah sukses. Apa itu sukses? Nah, sukses itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang ibu dalam menjalani setiap peran yang ada di dalam kehidupan, baik dia sebagai anak, baik dia sebagai istri, baik dia sebagai seorang ibu, baik dia sebagai anggota masyarakat, ya. Peran itu dia lakukan, dia sesuaikan dengan syariat Allah. Maka itulah sukses. Nah, contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Lanjutkan, Devi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Eh, nah, ini caranya ya. Hmm. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bekerja di kantor dengan amanah itulah sukses. Kemudian yang kedua, berjual beli tidak melakukan penipuan itulah sukses. Kemudian yang ketiga, membangunkan anak sholat subuh di pagi hari. Yang ini mungkin menjadi pekerjaan yang lumayan melelahkan ya bagi kaum ibu ya, tapi dia tetap dengan ikhlas membangunkan anak-anaknya walaupun ada yang sulit dibangunkan. Itulah sukses. Kemudian yang keempat, ya menyiapkan segala keperluan anak menjelang sekolah dengan cinta tanpa ya omelan dan teriakan itulah sukses. Yang kelima, menuntut ilmu dengan sabar walaupun harus menempuh jarak yang jauh itulah sukses. Nah, gimana ayah bunda, terutama bunda-bundanya? Siap dengan 3S ini karena ini adalah sebuah tips yang mudah ya, yang yang mudah, yang simple yang bisa Ibu lakukan di rumah dengan 3S. Apa itu Bu? 3S boleh diulangi? S yang pertama adalah Senyum. senyum, kemudian yang kedua adalah Syukur. syukur, Syukur. yang ketiga adalah Sukses. 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 Ya, Masya Allah ya Ibu-Ibu, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan 3S ini. Nah, ya, lanjutkan Havina. Sudahkah Ibu bahagia? Mari menjadi Ibu bahagia dengan 3S. Nah, semoga kita bisa semua yang melakukan ini ya, Ibu Ayah Bunda. Nah, sebagai penutup ya, saya akan memberikan sebuah pantun ya. Angin puyuh berputar-putar dari laut menuju pantai. Ilmu didapat dengan belajar. Ya. Tidak dengan berlisan. Nah, saya Umi Leli undur diri. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli. Senyum, syukur, dan sukses ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang bahagia ya. Yang belum jadi orang tua mudah-mudahan menjadi calon ibu yang juga bahagia. Yang sudah punya cucu mudah-mudahan menjadi nenek ya yang juga bahagia ya insya Allah. Baik, terima kasih Bu Leli atas sharingnya malam hari ini. Memang tidak mudah ya kita itu untuk bisa senantiasa tersenyum dalam setiap kondisi menghadapi kondisi di rumah ya. Mudah-mudahan kita bisa melatih senyum kita ya. Baik, teman-teman semuanya gimana? Masih semangat? Masih, Ustaz. Alhamdulillah ya. Kalau masih semangat. Berikutnya kita akan belajar tentang
bahagia itu juga bisa lahir karena sehat. Ya. Gak mungkin kita bisa bahagia kalau sakit-sakitan terus gitu kan. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita akan belajar tentang ibu sehat ala Rasul ya. Ala Nabi mungkin ya. Ya ala Rasul bersama Ibu Ani Suryani ya, aktivis dakwah dan mompreneurs. Kepada Bu Ani dipersilahkan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita bisa bertemu, insya Allah semua dalam keadaan sehat ya, insya Allah. Mudah-mudahan semua di sini juga sehat. Sehat semua di sini? Halo, halo. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan juga saudara-saudara kita yang lain, mereka juga dalam keadaan sehat selalu. Yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, dan juga yang sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah segera beri kemudahan. Insya Allah, amin. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang ibu sehat ala Rasulullah, ala Nabi sama, Insya Allah ya. Next, Kang Devi. Insya Allah tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ani Suryani. Saya ibu dari 5 anak. Domisilinya di Sambas, Kalimantan Barat. Dengan profesi saya adalah aktivis dakwah dan mompreneur. Next. Ibu-ibu di sini umumnya adalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kita terbayang dengan apa peran kita sebagai seorang ibu. Nah, ketika kita sebagai seorang ibu, juga pengatur rumah tangga, apa ini kerjaan kita? Jadi ketika di sini kita terbayang bahwa aktivitas yang kita lakukan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk memberi pengasuhan, perawatan kepada anak-anak kita. Juga kita punya peran untuk mendidik mereka, membimbing mereka, kemudian juga memberikan kasih sayang seperti itu. Dan selain itu kita juga berperan juga untuk mengelola rumah tangga, juga keuangan, bagaimana kita mesti membuat kondisi rumah kita itu nyaman untuk ditinggali, dan juga kita memastikan bahwa segala kebutuhan keluarga kita itu bisa terpenuhi. Nah itu, jadi jangan sampai kita sebagai ibu ternyata masih saja kita tidak paham dengan kewajiban-kewajiban kita. Dan ternyata memang peran ibu ini adalah sangat luar biasa penting bagi kita, kan? Sadar tidak disadari, harus sadar kita bahwa peran kita begitu penting. Oleh karena itu, penting sangat juga kita itu untuk sehat. Nah, itu. Next. Rasulullah menyatakan bahwa mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini satu sisi, ketika dikatakan seorang mukmin yang kuat itu dalam didefinisikan, bisa didefinisikan bahwa seorang mukmin itu adalah seorang mukmin yang sehat begitu. Jadi ketika sehat itu insya Allah bisa mengerjakan segala aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia, khususnya seorang ibu. Pentingnya ibu yang sehat di sini tentu saja kita bisa menikmati ya, terutama kita dalam beribadah, kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan mudah, dengan nyaman. Untuk misalnya dalam aktivitas sholat, kita tidaklah sampai ketika sujud kita udah mulai kesulitan, duduk antara dua sujud pun udah mulai kesulitan karena ngilu-ngilu dan seterusnya. Itu juga mengurangi nikmatnya di dalam beribadah. Kemudian pentingnya ibu yang sehat itu yang kedua adalah kita bisa lebih produktif dalam melakukan amal kebaikan dan juga membantu orang lain.
Ya tentu terbayang kalau misalnya kita dalam kondisi sakit itu akan sulit bagi kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Dan insya Allah dengan kondisi kita yang sehat, kita bisa meningkatkan rasa syukur kita dan kesadaran kita akan nikmat Allah yang luar biasa. Allah sudah menciptakan kita dalam kondisi baik. Ya, kita berharap kelak nanti kita akan kembali pun dalam keadaan baik juga seperti itu. Tentunya dalam kondisi fisik kita yang luar biasa baik juga ketika nanti dikembalikan. Dan insya Allah ketika ibu yang sehat, kita bisa menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Nah, terbayang kalau misalnya kita sakit-sakitan seperti apa gitu ya. Tapi insya Allah di sini kita mengupayakan supaya tadilah peran kita bersama keluarga tercinta itu bisa kita nikmati. Dan tentunya dengan kondisi yang sehat, ibu itu akan lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan tentunya ini juga poin yang penting ya. Ketika ibu yang sehat itu akan menghemat biaya kesehatan, apalagi kondisi kita sekarang ya. Kalau ada istilah orang-orang itu orang miskin dilarang sakit. Nah, ini ibu juga dilarang sakit nih gitu kan ya. Kenapa? Karena satu sisi betapa besar biaya untuk apa pemeliharaan atau pengobatan eh, akibat seseorang ibu itu mengalami suatu penyakit. Next. Nah, ini kita bisa terbayang begitu ya, bagaimana dampak ketika ibu itu sakit. Lain hilang apa banyak aktivitas-aktivitas yang tidak bisa ibu kerjakan begitu. Rumah berantakan, tidak ada yang mengurus, anak lalai, kita tidak bisa ada yang menjaga, suami pun akhirnya turut membantu sampai kewajiban-kewajibannya itu juga akhirnya sulit untuk dilaksanakan dan itu semua bisa terjadi ketika seorang ibu itu sakit. Next. Nah, apa yang menyebabkan seorang ibu itu bisa sakit? Nah, ini kita melihat dari kebiasaan ya. Kebiasaan ibu-ibu kalau ditanya nih, kita ini siapa? Itu ya. Oh, jawabnya ibu-ibu. Maunya seperti apa? Oh, banyak karena banyaknya tugas dari ibu-ibu pengennya sehat, pengennya bugar, pengennya langsing. Tapi ketika ditanya, sukanya apa? Makan. Nah, ini. Jadi ketika ibu makan, apakah salah makan? Tidak salah makan. Akan tetapi ternyata banyak sekali penyebab ibu itu bisa jatuh sakit itu adalah karena hilangnya salahnya pola makan yang dilakukan oleh para ibu. Next. Next kan. Insya Allah kita menjadikan Rasulullah itu adalah sebagai teladan dalam setiap aktivitas kita. Dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Rasulullah sebagai teladan bagi umat itu bukan hanya kita mencontoh beliau itu dalam hal ibadah. Ternyata apa yang beliau lakukan termasuk aktivitas beliau dalam kehidupan sehari-hari dari sisi kesehatan beliau itu juga bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Kenapa? Karena ternyata beliau selama hidupnya itu sakit hanya 2 kali, Bu. Sakit hanya 2 kali. Ketika sakit 2 kali, ini kita bisa bayangkan dengan diri kita sendiri ya. Ibu-ibu di sini ada yang sakitnya sebulan sekali, ada? Atau sebulan 2 kali, ada? Atau seminggu 2 kali? Nah, apalagi ini ya, udah akhir-akhir tanggal-tanggal tua ini ya, ada yang sakit-sakitan, nah gitu. Nah ini, ada yang sering masuk angin, nah ini juga hati-hati ya. Jadi ternyata Rasulullah itu adalah
contoh teladan yang bisa kita ikuti, yang memang mesti kita ikuti juga di dalam bagaimana Rasulullah itu menjaga kesehatan. Oh, setiap hari Bu sakit lihat berita ya, beritanya menyakitkan. Karena kondisi umat sekarang itu memang jauh dari menjadikan Rasulullah itu adalah sebagai teladan umat. Nah, next. Kita pada malam ini akan membahas tentang bagaimana tadi kita pengen mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menjaga kesehatannya, karena tadi bisa sakit hanya sampai 2 kali saja. Next. Ternyata pola hidup sehat Rasulullah inilah yang bisa kita ikuti. Next. Yang pertama apa itu? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah selektif terhadap makanan. Yang dimakan itu adalah yang halal dan thayyib. Insya Allah kita semua di sini, insya Allah makanannya adalah makanan yang halal ya. Ibu-ibu, makanannya halal semua kan ya? Nah, yang jadi permasalahan kadang ini adalah yang thayyibnya. Kenapa? Misalnya ibu-ibu sudah ada yang sudah sakit hipertensi, darah tinggi, sukanya makan sayur asem pakai ikan asin. Atau ya udah apa tadi hipertensi atau kolesterol ternyata sukanya makan apa daging-daging, kemudian kambing. Sebenarnya enggak masalah ya, daging kambing itu enggak masalah, tapi yang jadi masalah adalah akhirnya nafsu untuk terus nambah dan nambah lagi. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, itulah ternyata kondisi seperti itu ternyata tidak thayyib bagi kita. Apalagi ketika kita itu makannya itu kita hanya mikirnya halal, enak, banyak lagi, murah lagi, tambah semangat deh kita makan. Ada yang begitu, Bu? Nah, ini mesti diperhatikan ya, jadi jangan sampai kita hanya memperhatikan apa enaknya, murahnya, banyaknya, tapi yang kita perlu perhatikan itu adalah bagaimana, apakah makanan tersebut baik bagi tubuh kita. Next. Selanjutnya yang kedua, ternyata yang Rasulullah lakukan itu adalah Rasul tidak makan sebelum lapar. Dan beliau itu berhenti sebelum kenyang. Nah, ini kita juga kadang mohon maaf, kita di rumah sudah makan pun, tapi ketika misalnya kita keluar ketemu teman, ternyata apa? Ternyata diajakin makan lagi, padahal tadi di rumah udah makan, tapi nggak enak sama temen dan seterusnya. Akhirnya apa? Belum lapar pun, bahkan sudah makan pun ya tetap saja kita lanjut makan seperti itu ya. Sampai akhirnya memang itulah yang membuat kita pun apa tidak mengikuti apa yang sudah Rasulullah lakukan dalam kehidupannya dalam menjaga pola hidup sehat. Gitu. Next. Nah, makan dengan tenang, tumakninah dan tidak tergesa-gesa. Terbayang Ibu kalau makan itu buru-buru, apa yang terjadi? Bisa tersedak, kemudian juga bisa apa tubuh kita itu sebentar. Tubuh kita itu akhirnya masuk makanan itu pada saluran pernafasan misalnya, akhirnya apa itu tidak sehat. Nah, di sini tentunya kita mengupayakan agar tadi Rasul ngajarkan dikunyah itu sampai 33 kali gitu ya. Itu supaya tadi makanan itu gampang diserap oleh tubuh kita. Next. Yang keempat, pola hidup Rasulullah itu adalah cepat tidur dan cepat bangun. Nah, Ibu-ibu yang biasa apa begadang, nah ini lagunya Abang Roma ya. Jadi jangan sampai kita itu seringkali bergadang. Kenapa? Yang Rasulullah ajarkan itu adalah beliau bersegera tidur setelah Isya gitu ya, untuk nanti bangun di sepertiga malam terakhir. Dan ternyata apa? Ketika Baginda itu cepat tidur, dari sisi ilmu pengetahuan, memang tubuh kita itu
melakukan ada aktivitas yang namanya proses detoksifikasi. Organ tubuh kita itu ada namanya liver itu ya. Fungsinya itu untuk mendetoksifikasi apa? Racun-racun di dalam tubuh itu berfungsinya kapan? Dia optimalnya itu eh, berfungsi pada jam 11 malam sampai jam 1 dan itu dalam kondisi tidur nyenyak itu. Nah, kalau kondisi tidur nyenyak seperti itu ya tentu saja kita harus tidur lebih awal supaya tadi jangan sampai tubuh kita pun eh, apa, tidak melakukan proses detoksifikasi dan tentunya ini membuat tubuh kita tidak sehat. Next. Dan yang selanjutnya kita diajarkan oleh Rasulullah itu adalah untuk istiqomah melakukan puasa Senin. Baik puasa Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid, puasa Syawal dan seterusnya karena memang di dalam hadis Nabi pun menjelaskan bahwa puasa itu adalah perisai gitu ya. Perisai di sini tentunya akan membuat pelindung bagi tubuh kita karena pun memang dalam puasa itu akan menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita juga. Next. Nah, ini pola hidup sehat Rasulullah. Apa yang terjadi ketika kita tidak mengikuti pola hidup Rasulullah, pola hidup sehat Rasulullah? Karena tadi banyak sekali halangan-halangan, banyak sekali yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah itu ternyata tidak kita lakukan. Apa yang terjadi? Jatuhlah akhirnya kita sakit. Tetapi dalam Islam kita diajarkan bagaimana sikap kita ketika sakit. Kita diajarkan untuk ridho terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Insya Allah dosa-dosa kita itu akan berguguran. Next. Nah di sini Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, next, Rasulullah mengajarkan adalah ruqyah. Yang kedua, next, yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah dengan bekam. Ruqyah ini ada dua ya, ada ruqyah syar'i, ada juga ruqyah yang syar'i. Nah, tentunya kita melakukan ruqyah yang syar'i. Nah, bekam ini kita mengeluarkan darah kotor dalam tubuh kita. Next, itu rekomendasi pengobatan. Terusnya, bagaimana obat yang bisa kita gunakan dalam Islam. Rasulullah mengajarkan rekomendasi obat yang bisa kita gunakan itu adalah habatus sauda. Itu jintan hitam ya, itu untuk obat segala macam penyakit kecuali kematian. Next. Selain itu, yang bisa kita gunakan sebagai obat itu adalah minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini karena memang dibuat dari tumbuhan yang penuh berkah. Next, ada juga satu obat yang itu cuma Allah sebut satu kali di dalam Al-Quran yang kita bisa rekomendasikan sebagai obat bagi seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita. Apa itu? Apa yang keluar dari perutnya lebah. Itu ya, ada madu yang beraneka ragam, dia sebagai obat. Jadi ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan obat di dalam Islam yang diwariskan oleh Rasulullah. Next. Jadi ini hasil olahan lebah, insya Allah ibu-ibu udah kenal madu, fungsinya sebagai antibakteri, antioksidan, dan anti tumor, anti-inflamasi. Next. Kemudian ada juga hasil olahan lebah itu berupa bipolen. Next, ada juga produk lebah itu adalah royal jelly itu ya. Next, ada juga produk lebah itu adalah propolis. Nah, propolis ini dia ada sampai mengatakan obat sapu jagat gitu ya. Karena kandungannya yang luar biasa. Nah, semua propolis itu baik, kualitasnya itu bisa dilihat dari kandungan bioflavonoid. Nah,
kandungan bioflavonoidnya yang tinggi itu bisa dihasilkan dari tumbuhan dan hewan yang memiliki kekebalan tubuh yang lebih dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan yang berada di iklim tropis. Nah, kemudian juga dilihat dari teknologi yang digunakan untuk mengekstrak propolis ini. Yang paling canggih itu adalah dengan teknologi nano. Next. Dan di sini saya memperkenalkan produk propolis yang memiliki kriteria tersebut, yaitu Turkish Propolis Rukia. Dia berasal dari Turki dengan 4 musim, kemudian diolah dengan teknologi nano dan juga dirukyah juga ya. Nah, jadi insya Allah memenuhi kriteria tersebut. Next. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu semuanya tidak puas ya Bu dengan apa yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya tentang pola makan sehat ini, kami menawarkan kelas Healthy Diet Program dan bagi ibu-ibu yang berminat bisa menghubungi saya di 0899 2782 451. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, ternyata ya di ujungnya ada barang ya. Ya, memang sehat itu penting. Ya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Bil khusus ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau bapaknya sakit itu selesai dengan dirawat oleh ibu. Tapi kalau istri yang sakit itu belum tentu suami bisa ngerawat ya. Banyak kerjaan-kerjaan yang belum beres ya kalau para ibu itu sakit. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Ani atas sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasul bagaimana beliau hidup sehat ala Rasulullah. Oke, berikutnya Bapak Ibu teman-teman semuanya, boleh dong ketik di kolom komentar kalau masih semangat, tulis dong kata-kata semangatnya ya. Atau jangan-jangan sudah sampai ke Sidratul Muntaha nih ya. Oh masih ternyata ya, Alhamdulillah ya masih semangat. Oke, baik. Berikutnya kita akan belajar masih tentang keluarga juga, tapi ini lebih kepada bagaimana pendidikan dalam rumah tangga dan perannya seperti apa. Tetapi ini pendidikan yang mengambil inspirasi dari sosok pahlawan Muslim yang begitu luar biasa, yaitu Muhammad Al-Fatih. Bagaimana jejak Muhammad Al-Fatih dalam didikan keluarga. Ya, insya Allah akan disampaikan oleh Mbak Hilda Yulistianita. Ya, baik kepada Mbak Hilda dipersilahkan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan kasiran untuk Ustadz dan Kang Devi ya atas waktunya, Masya Allah. Di malam ini atas ruangnya saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang sebuah ilmu ya, bagaimana ketika kita di dalam rumah tangga tetapi kita diberikan fakta ya yang begitu miris, tetapi kita tetap harus kokoh di dalamnya. Maka di sini saya mengambil inspirasi dari Masya Allah jejak Al-Fatih ya dalam didikan keluarga. Nah, Al-Fatih ini adalah seorang sosok yang anak muda yang mewarisi kejayaan Islam dalam membentuk peradaban Islam. Insya Allah ya. Nah di sini semoga kita bisa mengambil inspirasi sehingga kita menjadi keluarga yang memang bisa mewujudkan generasi-generasi untuk menyongsong peradaban. Nah, next. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Hilda Yulistianita, saya seorang pendidik dan juga founder di Empowering Umat. Ya, kemudian pendidikan saya S1, kemudian pengalaman pendidikan juga terkait hal yang saya sampaikan itu di Ummahat program di Mahat Kodim Sunnah
kemudian Akademi Guru Al-Fatih, kemudian juga seni art of dakwah ya. Dan kemudian aktivitas saya saat ini se selain sebagai pendidik, saya juga member ya di beberapa komunitas yang memang memberikan dorongan saya untuk bergerak kepada konsen kepada keluarga agar kita itu harus berjuang untuk melahirkan generasi-generasi penyongsong peradaban. Next. Nah, Masya Allah, kenapa harus Al-Fatih gitu, yang sebagai bahan kita untuk mengkaji lebih dalam. Karena Al-Fatih inilah yang mewarisi kejayaan membentuk peradaban dengan spirit Bisyar Rasulullah. Dalam hadis Nabi, sesungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, ini disampaikan oleh hadis riwayat Ahmad ya. Nah, next kan. Nah, kemudian kita kenal lebih jauh lagi. Siapa sih sosok anak muda ini? Next. Ia itu menjadi penguasa Daulah Utsmaniyah di usia 22 tahun. Masya Allah. Coba ibu-ibu kita flashback kembali, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Di usia 22 tahun itu kita sedang apa? Ya, boleh di kolom komentar. Sedang apa ya kira-kira? Tuh. Di usia 22 tahun. Atau mungkin audien di sini usianya belum mencapai 22 tahun. Sehingga belum bisa merasakan. Masya Allah, ini Mbak Jessi ya, memang anak muda sedang dakwah juga ternyata. Barakallah. Kemudian ada yang lain? Insya Allah cukup. Masih kuliah. Masya Allah, kuliah juga dakwah ya insya Allah ya. Dakwah dalam ilmu. Nah, kemudian beliau itu, Al-Fatih itu juga menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Masya Allah ya. Tentu kalau dilihat dari usia segitu tetapi ternyata beliau sudah bisa menjadi penguasa dan penakluk, kalau ditarik ke belakang lagi pasti ada perjuangan-perjuangan yang tidak hanya rebahan dan yang lainnya ya ternyata. Nah, kemudian lagi kita kenal lebih dalam, ternyata Al-Fatih itu adalah sosok anak muda yang tangguh, kemudian beriman dan berpengetahuan luas. Beliau juga seorang penghafal Al-Quran di usia mudanya. Kemudian menguasai banyak bahasa dan memiliki sifat takwa, adil, dan kasih sayang gitu. Nah, kemudian ia juga memiliki seorang sosok ayah, ya, yaitu Sultan Murad II, berperan penting dalam mendidik dan mewarisi Al-Fatih sejak kecil untuk mewujudkan impian penakluk Konstantinopel. Oh, ternyata ayahnya visioner. Nah, kemudian memiliki guru yang hebat. Next. Nah, dari Al-Fatih ini, inspirasi untuk keluarga masa kini itu apa? Adalah pentingnya peran keteladanan orang tua, guru, dan lingkungan dalam membentuk karakter anak. Next. Nah, Muhammad Al-Fatih adalah produk keluarga yang mendidik sejak dini dengan visi akhirat dan keluarga dan dunia. Next. Nah, pendidikan sejak dini ini sama dengan bekal masa depan. Dan banyak sekali orang tua yang mendidik ya usia dini nggak apa-apa lah masih kecil gitu ya.
Nah, ternyata beliau pendidikannya itu sejak usia dini. Nah, next kan. Nah, kemudian juga dibentuk dari lingkungan rumah yang merupakan pusat pembentukan peradaban. Next. Nah, itu adalah potret sang Al-Fatih yang Masya Allah. Ya, bisa nggak ya kita membayangkan? Bisa nggak ya sampai tangga membentuk generasi Muhammad Al-Fatih? Nah, sedangkan potret kita masa kini ya adalah, nah ini ada satu saya yang cuplikan ya, tren bertemu teman di Robok. Nah, kemudian ini yang menjadi fakta bahwa generasi kita kali ini tuh bergantung dengan gadget ya. Dan Robok itu adalah suatu konten yang menurut saya tidak bermanfaat gitu bagi dunia nyatanya gitu. Nah, kemudian kasus penelantaran anak di Kota Malang cenderung meningkat. Nah, kemudian next kan. Kasus pembunuhan di Masos, ayah dan anak terancam 15 tahun penjara. Nah, ini malah ayah dan anak ya bekerja sama dalam keburukan gitu. Next. Nah, oknum guru di Sukabumi dituntut mundur. Ini dari segi pendidikannya ya. Pendidik. Kemudian kepala sekolah minta maaf atas sikap oknum guru yang diduga bully murid. Next kan. Dan ini dua berita yang dimana Polresta Yogyakarta ungkap tawuran pelajar. Ini adalah sosok anak muda ya, dan kemudian maraknya pergaulan bebas, maka perkawinan anak tembus sampai 43 kasus. Nah, perkawinan anak itu tetapi karena pergaulan bebas. Sungguh miris ya. Ibu dan Bapak, next. Nah, dari fakta yang tadi, maka saya tanya ke forum teman-teman di sini, di manakah posisi kita sekarang? Next. Ataukah sebagai orang tua yang mendidik dengan mengalir saja, gitu ya. Kemudian orang tua yang teladan, teladannya juga seperti apa, gitu ya. Kemudian next. Orang tua yang mengaruh pengasuhannya dengan pengasuh, di mana faktanya juga ternyata pengasuh juga butuh ilmu dalam mengasuhnya gitu. Apakah kita mau memberikan anak kita diasuh oleh pengasuh yang tentu harus kita pertimbangkan lagi bagaimana pola asuhnya. Kemudian apakah kita menjadi orang tua yang menyerahkan seluruh pendidikannya pada lembaga pendidikan. Dan berkaca pada kasus ketika COVID kemarin ya, banyak orang tua yang mengeluh ketika menyerahkan kepada lembaga pendidikan karena mereka merasa tergoyahkan, berat gitu, mendidik anak dengan sendiri gitu seolah-olah. Kemudian next. Guru yang hanya transfer ilmu, di mana ke sekolah datang, absen, kemudian memberikan ilmu, tanpa memberikan didikan, bahkan sampai tadi ya, ada oknum guru yang bullying, dan yang lain sebagainya. Kemudian orang tua yang cuek dengan lingkungan, makanya membentuk generasi yang tawuran tadi. Gitu. Next. Atau hal yang lain. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak, boleh di manakah posisi kita tadi? Atau hal yang lain? Nah, ternyata masih ini ya. Nah, dari situ maka kita belajar bahwa bagaimana sih pendidikan Al-Fatih itu dari segi keluarganya. Tuh. Next. Nah,
Pendidikan Al-Fatih ini dari awal dibentuk untuk mewarisi kejayaan, untuk membentuk peradaban. Di situ ada beberapa peran ya. Yang tadi, yang pertama adalah peran ayah. Next. Yaitu memberikan pendidikan strategis sejak dini. Kemudian memberikan pengalaman pemerintahan sejak muda. Ini juga bisa kita belajar dari Nabi Muhammad ya, bahwa Nabi Muhammad juga sejak dini oleh Allah dibimbing menjadi apa? Jadi pengasuh domba ya. Kemudian menunjuk guru terbaik untuk mendidik Al-Fatih karena memang seorang guru itu mempunyai porsi besar dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter anak gitu. Kemudian menanamkan semangat jihad dan cinta Islam. Next. Nah, kemudian bagaimana peran dari seorang ibu di dalam keluarga itu untuk menyongsong generasi? Nah, yaitu figur ibu yang lembut tapi kuat dalam mendidik. Kemudian menanamkan nilai-nilai moral, ibadah, dan cinta ilmu. Karena di sini figur ibu itu ya baik ayah juga seorang teladan, ibu juga merupakan seorang teladan bagi anaknya. Makanya ya agar tumbuh menjadi anak yang bermoral tentu mulai dari ibunya. Kemudian mendorong kedisiplinan dan keteladanan dalam akhlak. Kemudian kita memposisikan di sini bahwa ibu itu sebagai madrasah pertama dalam kehidupan Al-Fatih, yaitu mempunyai porsi paling besar dalam mendidik Al-Fatih. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang memang qadarullah harus dengan pengasuh, tetapi handle paling besar porsinya adalah di ibu. Baik bagaimana cara mendidiknya, bagaimana bahkan sampai transfer karakternya gitu ya, harus kita bina dengan baik. Next. Nah, kemudian ini yang menjadi porsi pertimbangan oleh ayah dan ibu, yaitu seorang guru. Makanya dari tadi ya Muhammad Al-Fatih itu dikasih oleh ayahnya seorang guru yang Masya Allah gitu, yang memberikan teladan yang sangat luar biasa sehingga terbentuk Muhammad Al-Fatih seperti itu. Nah, peran guru itu adalah dididik untuk menjadi pemimpin berakhlak dan berilmu. Ya. Kemudian menjadi penghafal Al-Quran karena memang ya di dalam Islam bahwa Al-Quran itu adalah sebagai ideologi kita, sebagai dasar pemikiran dan pengambil keputusan kita. Nah, kemudian membentuk pribadi yang visioner, bukan menjadi pribadi yang penuh galau ya. Next Kak. Nah, Masya Allah. Dari situ maka saya simpulkan ya, Rasulullah saat ditanya ya, kota manakah yang dibuka lebih dulu, Konstantinopel atau Roma? Maka Rasulullah menjawab, kota Heraklius dibuka lebih dulu, yaitu Konstantinopel. Kabar gembira ini Nabi Muhammad ya telah memberikan bukti penaklukan Konstantinopel dan berhasil diwujudkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian ya next. Next. Maka ya mari kita sambut kota Roma dari bisyarah Rasulullah selanjutnya ya dengan perjuangan oleh generasi kita. Dari kisah Al-Fatih tadi kita belajar ya
bagaimana anak tangga yang harus kita tapaki dalam menyongsong peradaban. Karena dari warisan kejayaan Islam tadi, ketika peradaban dari pemimpin Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka keberkahan Allah bisa kita rasakan secara kamilan atau sempurna. Mungkin itu cukup dari saya. Mari kita sambut ya generasi kita dengan semangat dari ayah bundanya dan calon pendidik anak-anak kita ya dengan sesuai visi misi keluarga kita. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Ustadz. Syukran. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Mudah-mudahan kita dapat pelajarannya dari kisah Muhammad Al-Fatih ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu beliau ini anak muda dan beliau mendapatkan hadiah dari Allah sebagai penakluk kota Konstantinopel yang itu belum berhasil di era-era sebelumnya. Bahkan di era para sahabat pun beberapa sahabat mencoba untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Harun ar-Rasyid juga mencoba. Bayazid juga pernah mencoba, tapi semuanya gagal. Dan alhamdulillah berhasil di tangan Al-Fatih. Sebagaimana sabda Nabi tadi, ya sebaik-baik pasukan adalah pasukannya dan sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Berarti beliau adalah sosok panglima terbaik, pasukan terbaik. Nah, ternyata lahir sesosok yang luar biasa itu tentunya dari pendidikan keluarganya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan malam hari ini kita sudah bisa mendapatkan banyak hal dari Abah Luki. Tadi kita belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi apa namanya jodoh next level. Jodoh next level. Kemudian dari Bu Evi kita belajar tentang bagaimana membersamai anak ya untuk belajar Al-Quran. Kemudian dari Bu Leli kita belajar kunci sukses bahagia ya. Kemudian dari Bu Ani tentang hidup sehat ya ala Rasulullah. Dan dari Mbak Hilda belajar tentang jejak Al-Fatih. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat dari ilmu yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita dan tentunya bisa diaplikasikan dalam keseharian kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang tadi kita dapatkan sekali lagi menjadi inspirasi buat kita. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah berjuang menyiapkan materi, berlatih sampai kemudian malam hari ini menyampaikan materi tentunya dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi mudah-mudahan sekali lagi kita doakan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pahala bagi para pembicara ya. Amin ya robbal alamin. Itu saja Bapak Ibu sekalian dari saya terima kasih. Semoga sehat selalu. Saya serahkan lagi kepada Kang Devi. Mudah-mudahan kita berjumpa insya Allah besok ya. Besok dengan tema-tema yang tidak kalah keren dan pembicara yang juga sudah menyiapkan materinya untuk kita raup ilmunya besok di hari Sabtu dan lusa di hari Minggu malam. Terima kasih dari saya serahkan lagi kepada Kang Devi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sampai di ujung acara kita pada malam hari ini, tapi jangan lupa kalau malam hari ini itu kita belajar bagaimana mengarungi kehidupan rumah tangga dan juga berkeluarga agar tetap bahagia. Besok bagi yang punya adiknya, yang punya kakaknya, yang punya anak-anak boleh diajak di kelas kita besok karena besok kita khusus untuk teens and youth. Tapi bukan berarti yang lain nggak bisa ikut ya. Bapak Ibu semuanya juga tetap bisa ikut akan tetapi nanti besok kita akan lebih banyak membahas terkait tentang kehidupan remaja dan juga anak. Dinantikan karena besok kita akan hadir dengan tema Bright Teens, Bright Future. Itu aja kelas kita pada malam hari ini. Kita tutup bersama-sama Bapak Ibu semuanya dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya sampai dengan teng jam 10 malam di malam hari ini. Semoga Allah jadikan pahala atas keluangan waktu yang diberikan. Saya Devi Afiansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bahasa ininya, Jasi, audinya. Selamat. Jazakumullah khairan. Waalaikum. Masih Ustaz. Sama-sama, Bu. Jazakumullah khairan Ustaz. Izin pamit. Waalaikumsalam. Ustaz. Sami-sami.